Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Hah, aku tidak bisa membantahnya. Pria itu menundukkan kepalanya dan tersenyum kecut. Namun, pesimisme ini hanya berlangsung sedetik sebelum dia bertanya, "Kakak, kamu di sini untuk menghancurkan pengadilan surgawi, kan? Jangan lakukan itu secepat itu, tunggu aku dulu. Jika aku ingin menghancurkan mereka, aku masih harus menunggumu membalas dendam terlebih dahulu." Li Qiye tertawa. Kurasa itu tidak masuk akal. Pria itu terkekeh sebelum menemukan ide bagus. Baiklah, serahkan saja bocah Heaven Burial itu milikku. Begitu aku bangkit lagi, aku akan memberi pelajaran pada bocah itu atas pelanggarannya. Saya tidak pernah peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Ketika orang-orang memusuhi saya langsung menghancurkan mereka tanpa berpikir dua kali. Kata Li Qiye, itu benar. Pria itu tidak tahu harus melakukan apa karena dia tidak bisa membalas dendam dalam waktu singkat itu. Untuk kembali ke masa jayanya saja membutuhkan lebih banyak waktu dan situasi yang sempurna, apalagi mengalahkan Heaven Burial Conqueror dan Celestial Court. Mereka bahkan mungkin tidak akan ada jika dia menunggu selama itu. Tunggu, aku pasti bodoh. Kenapa aku harus mencari yang lain? Kakakku tidak terpecahkan di semua era. Kakak, ajari aku lagi dan buat aku mencapai kebenaran Dao. Aku akan mengamuk di pengadilan surgawi setelahnya. Dia bertindak setelahnya, kakak, kumohon. Meletus. Li Qiye menamparkan sisi kristal di kepalanya dan berkata, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menemukan kebenaran, tidak ada yang bisa melakukannya secepat itu. Jika kamu benar-benar ingin menjadi kuat, kamu harus bekerja keras terlebih dahulu. Aku tahu, lelaki itu mendesah, sepertinya aku tidak akan bisa membalas dendam, mereka akan mati sebelum itu. Lupakan balas dendam, ciptakan saja dasar yang kuat kali ini. Hatimu perlu mencari Dao agar kau bisa mencapai level yang diinginkan, tanpa ada jalan pintas. Kata Li Qiye, aku tahu kau benar, hanya saja aku tidak bisa memaafkan mereka atas apa yang mereka lakukan padaku. Kata pria itu, fokus saja pada peretasan atau kamu akan selalu biasa-biasa saja, tidak akan bisa mencapai potensimu. Li Qiye tidak setuju. Aku akan melakukannya, dan aku tahu bahwa bertemu denganmu lagi adalah keberuntungan yang luar biasa. Lagi pula, aku ditakdirkan untuk menjadi orang hebat, penakluk kedua dari 6 benua, yang terbaik di masa lalu dan yang terbaik di masa depan. Cahayaku akan menyilaukan dunia nanti. Ia menjadi bersemangat. Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri? Li Qiye terkekeh, anak itu masih sama meskipun menjadi seorang penakluk. Benar, kakak, aku menjadi tak terpecahkan begitu cepat hingga aku merasa ada yang salah, mengapa mengulanginya? Lalu aku bersumpah lagi dan itu karenamu. Ini adalah daomu jadi karena hubungan kita, aku hanya perlu berusaha sedikit dan langsung menjadi penakluk. Katanya, agak tidak tahu malu, tapi aku akui bahwa sangat dahsyat bisa melompat keluar dari batasan sebelumnya. Li Qiye mengangguk setuju. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Dia menyombongkan diri. Kau telah menghancurkan reputasiku dengan terperangkap di sini selama berabad-abad sambil digunakan sebagai ginseng. Kata Li Qiye, itu masalah lain. Lelaki itu memerah dan berkata, aku akan menghancurkan bocah itu jika itu pertarungan 1 lawan 1, tetapi orang-orang tua itu menyergapku saat aku terlalu ceroboh. Prosesnya tidak penting, yang penting hanyalah hasilnya. Li Qiye membalas. Sekarang aku hanya malu. Lelaki itu berkata dengan canggung, namun, kakak, sayap orang-orang tua itu sekarang kuat. Mereka tiba-tiba merusak keseimbangan dan memulai perang. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, Celestial Court pasti didukung oleh beberapa entitas jahat. Hanya saja kita tidak pernah melihat mereka. Itu sudah diperkirakan. Li Qiye berkata, mereka menjadi tidak sabar setelah kehilangan zaman. Tentu saja, mereka masih menahan diri. Itulah alasan mereka menggunakan pengadilan surgawi sebagai pion mereka. Apakah kamu akan mengambil tindakan pengambilan keputusan lagi, kakak? Tanya pria itu. Jangan terburu-buru, sama seperti orang tidak bisa langsung makan tahu panas. Li Qiye berkata sambil mengelus dagunya, ada wilayah yang perlu dikonfirmasi.
Setelah itu selesai, aku akan menyingkirkan para pembuat onar. Tidak akan ada masalah dengan keterlibatanmu. Pria itu menunjukkan kepercayaan dirinya yang tak tergoyahkan pada Li Qiye. Sayang sekali aku tidak bisa bertarung bersamamu, aku hanya seonggok sampah tanpa pelatihan. Jika orang lain mengalami kemunduran seperti itu, mereka akan diliputi kebencian dan ketakutan terhadap segalanya. Namun, pria ini tetap tertawa dan sama sekali tidak gentar, menunjukkan keteguhan mental yang luar biasa. Ya, berlatihlah agar kau bisa menjadi layak untuk ilmu bela dirimu. Kata Li Qiye, yang pasti, aku tidak bisa menghancurkan reputasimu. Lagi pula, ini semua adalah memberikanmu padaku. Kalau aku tidak bekerja keras, aku akan menjadi orang macam apa? Pria itu mengangguk. Bagus, belajarlah untuk berhenti bicara terlalu banyak. Li Qiye memukul kepala kristalnya lagi. Aku jadi penasaran kapan aku bisa keluar untuk menjenguk adikku. Katanya sambil tertawa, jika dia masih hidup, kamu tidak perlu memikirkannya. Jika dia sudah tiada, maka kamu harus menjadi lebih kuat, begitulah seharusnya kamu khawatir dan menghormatinya. Kata Li Qiye, ya, dia mendesah sambil terkekeh, sudah lama sekali aku tidak dimarahi olehnya, aku ingin tahu apakah aku bisa membahasnya lagi. Pria itu telah melakukan hal-hal hebat. Sayangnya, dia tidak begitu terkenal di eranya sendiri karena dia dibayangi oleh kakak berumur, seorang raja abadi. Mereka yang hidup pada masa itu percaya bahwa ia dilindungi oleh para leluhur dan saudara kandungnya. Selain itu, kepribadian dan perilakunya sendiri dipertanyakan. Menurut pendapat mereka, ia tidak akan mencapai apapun jika bukan karena latar belakang yang kuat. Sebenarnya, beberapa orang cukup vokal tentang hal itu saat itu, tetapi dia tidak peduli. Hal ini juga tidak mempengaruhi kesamaan dengan saudara umumnya. Baru pada zaman baru ia mengubah kebiasaannya dan memutuskan untuk berusaha lebih keras. Ia memperoleh kekayaan besar dan menjadi penakluk ulung. Sayangnya, lawan-lawannya tidak main-main, maka nasibnya pun terhenti. Jika bukan karena Li Qiye yang ditunjukkan, akhir hidupnya akan tragis. Kamu tidak perlu khawatir, kamu akan melihatnya lagi jika memang itu takdirmu. Kata Li Qiye. Saya mengerti dan akan mengingat arah Anda saat saya menjalani pelatihan isolasi. Jika Anda bertemu dengan kakak perempuan saya, beritahu dia bahwa saya baik-baik saja. Dia mengangguk. Aku akan melakukannya. Li Qiye setuju. Ia memutuskan untuk fokus mencapai puncak lagi, meninggalkan keinginannya untuk membalas dendam dan keinginan untuk bertemu orang-orang yang dicintainya. Ia tahu bahwa jika ia tidak cukup kuat, ia tidak akan mampu bertahan lama di dunia yang kejam ini. Li Qiye dapat melihat tekadnya dan memutuskan untuk membuangnya ke dimensi lain. Dia hanya bisa kembali setelah menjadi cukup kuat. Setelah menyiapkan tempat perlindungan yang aman bagi pria parubaya itu, Li Qiye meninggalkan pemakaman surga tanpa menoleh sedikit pun, tidak ada yang penting di sini dia. Tujuan berikutnya adalah dewa dan hanya butuh satu langkah dia untuk sampai di sana. Gemuruh. Setelah ledakan keras dan kilatan cahaya, dewa jatuh ke dalam kehancuran. Kekuatan yang tak terbatas mengguncang tiga benua dan menghancurkan apapun yang dilaluinya. Apakah Li Qiye ingin menghancurkan dewa sekarang? Bagaimana dia bisa begitu cepat? Seorang Raja Naga membusuk setelah menganalisis situasi. Semua orang mengira dia masih berada di kedalaman pemakaman surga tetapi sekarang, kehancuran menimpa dewa. Sudah berakhir untuk dewa. Leluhur kuno hanya memikirkan sekte mereka sendiri, tidak peduli pada dewa. Mereka memberitahu junior mereka untuk menjauh dari Li Qiye. Selama bentuknya itu, penjaga gerbang pemakaman tua di 8 kuda jantan menatap ke langit. Di sini lagi, pasti sudah pulih saat itu. Tatapan matanya berubah dingin dan sedetik kemudian, dia menghilang dari pandangan. Sebenarnya, Li Qiye juga terkejut. Dia baru saja memasuki alam dewa dan ini membuatnya ingin melihat lebih dekat. Dia melihat bahwa semuanya kacau balau tanpa ada seorang pun yang terlihat. Sekolah Sword Grasp, Istana Gatchaser, dan Pagoda Abadi telah hancur total. Banyak leluhur kuno dan ahli lainnya telah berada di bantai. Pelakunya terlalu cepat dalam membunuh. Tak seorang pun dari mereka melihat musuh sebelum dihancurkan. Para murid yang beruntung itu duduk di tanah sambil menyembunyikan dan menumpuk mayat. Satu-satunya yang mereka lihat selama serangan itu adalah mayat-mayat senior mereka yang jatuhan dari langit.
Kekuatan itu memberdayakan mereka sehingga mereka tidak dapat ikut berperang. Hanya dalam beberapa detik, sekte dewa terkuat telah musnah. Anak sungai lainnya menjadi takut, anggota peringkat atas melarikan diri atau bersembunyi di tempat yang aman seperti tikus. Akhirnya para leluhur kuno dari garis keturunan Dao lain datang melihat dan terkejut melihat efisiensinya. Tentu saja, ini bukan pelestarian total karena masih ada anggota yang selamat. Sayangnya, tanah leluhur sekte yang menjadi sasaran telah hancur total. Istana-istana suci milik Gatchaser telah lenyap. Pagoda kuno milik Immortal Pagoda telah menjadi abu, begitu pula dengan suar api milik Sword Grasp. Apakah Li Qiye yang melakukan ini? Seorang leluhur kuno bertanya-tanya sambil menatap api dan asap perang. Jika dewa sudah tiada, hanya akan ada 10 garis keturunan besar yang tersisa di benua bawah. Fondasinya masih ada. Ini bukan kehancuran total bagi dewa. Seorang penguasa naga mendekati dan mengawasi sekte tersebut. Dia menjadi agak bingung. Ini sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan Li Qiye pada Heaven Burial. Dia hanya mengurus Heaven Burial Mountain, bukan anak-anak sungainya. Namun, dia menyerap semua sumber daya dan fondasinya, yang secara efektif mengakhiri keturunan. Dalam hal ini, fondasinya tetap untuk garis keturunan teratas di Tuhan sehingga tidak sepenuhnya berakhir. Apakah itu benar-benar Li Qiye? Yang lain bertanya-tanya karena metodenya berbeda. Siapa lagi yang cukup kuat selain Li Qiye? Seorang leluhur kuno menjawab, tidak ada yang tidak setuju dengan ini karena dialah satu-satunya yang cukup kuat untuk mengalahkan dewa di benua bawah, terutama dalam waktu yang singkat. Truth Conqueror dan Stone Ox tidak mungkin melakukannya. Di mana menyembunyikan penakluk? Tanya orang lain. Beberapa orang berasumsi bahwa Li Qiye datang ke sini untuk mencari Conceal Conqueror. Mungkin dia juga tewas dalam pertempuran. Seorang Raja Naga berspekulasi. Dia bisa lolos lagi, jawab seorang rekan. Saya mendengar bahwa suar Sword Grasp dinyalakan selama pertempuran. Seorang leluhur kuno mengungkapkan informasi penting. Benar, kalau begitu, benua-benua atas tahu tentang ini. Yang lain menjadi emosional. Sword Grasp memiliki jalur komunikasi langsung dengan surga dan aliansi ilahi melalui suar. Ini disediakan untuk krisis atau masalah penting. Jadi, belum dinyalakan untuk waktu yang lama sampai sekarang. Li Qiye sedikit geli setelah mengamati keadaan 3 sekte teratas di dewa. Mengapa seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan mereka menggunakan metode ini? Misalnya, Conceal Conqueror tidak perlu melakukannya secara diam-diam jika dia ingin menghancurkan Eight Stallion. Itu akan menjadi serangan langsung di medan perang. Melihat situasinya, semua orang mengira itu adalah Li Qiye. Dialah satu-satunya yang cukup kuat untuk melenyapkan mereka dalam waktu singkat itu. Terlebih lagi, dia juga sedang berburu Conceal Conqueror. Segalanya tampak masuk akal. Menyerahkan kesalahanku. Li Qiye mengusap dagunya sambil memutar. Seseorang telah mengawasinya sejak lama dan membuat rencana ini. Sangat percaya diri, begitu. Li Qiye menjadi tertarik, ini akan memakan waktu. Tepat saat dia mencoba mencari lebih banyak petunjuk, dia menemukan seorang pria tua mengenakan jubah abu-abu. Yang terakhir membungkuk setelah melihatnya, kau di sini juga, bangsawan muda. Kamu juga, jawab Li Qiye. Aku kehilangan jejak orang ini dan lihatlah kekacauan di sini sekarang. Agak licik dan selalu mengintai dalam bayang-bayang. Kata lelaki tua itu, dia tidak lain adalah Godfist dari Wordbreaker yang juga datang ke 6 benua. Aku yakin kau harus berhati-hati, kata Li Qiye. Jadi aku naik, aku langsung disergap. Awalnya, aku mengira ini hanya kasus lain dari perburuan para pendaki di dunia ini. Ini tidak benar, si penyergap itu sendirian dan ingin menangkapku hidup-hidup. Karena hidup lebih nikmat. Li Qiye mendengus. Kau tahu siapa dia? Tanya tinju dewa. Tidak juga, tapi tebakanku cukup akurat, kata Li Qiye. Jadi ya, kamu sudah punya rencana. Jawab tinju Tuhan. Karena lelaki itu sepertinya tertarik padaku, aku akan menurutinya dan bersikap sopan. Li Qiye, orang ini jelas seorang penakluk. Godfist memberikan informasi sebanyak yang dia bisa, serangannya sangat aneh. Hukum-hukum jasa ini sepertinya bukan bagian dari Grand Dao. Bukan hanya untuk menjaga kerahasiaan identitas, ini adalah cara kuno, hal yang paling menarik tentangnya, kata Li Qiye. Apakah ada yang bisa saya bantu, bangsawan muda? Tanya tinju dewa.
Jangan ganggu ular di rumput, abaikan saja untuk saat ini dan tunggu mereka mengambil inisiatif. Aku tidak ingin membuang waktu selamanya di sini. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Aku mengerti. Godfish menangkupkan berkumpul dan pergi setelah memahami maksud Li Qiye. Jika dia terus mencari penyerang, itu hanya akan membuat orang itu semakin bersembunyi. Ini akan membuang-buang waktu Li Qiye. Setelah lelaki tua itu pergi, Li Qiye memasuki dimensi khusus untuk memulai pencarian. Setelah sampai di lokasi tertentu, ia mengulurkan tangan dan dengan paksa menciptakan celah. Bam! Seseorang jatuh dari lubang ini, seorang wanita berlumuran darah dan luka, bukan hanya lubang yang ditinggalkan Li Qiye di dadanya. Dia mencoba untuk bangun tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Li Qiye, dia menghela nafas lega. Sepertinya ada yang disergap. Li Qiye bertepuk tangan dan tersenyum padanya. Aku kalah, lakukanlah sesukamu. Conceal Conqueror mendesah dan menutup matanya. Melawan adalah hal yang sia-sia bahkan jika dia tidak terluka parah. Dia tidak dapat mengerahkan 20% kekuatannya saat ini. Li Qiye mengamati luka-luka itu dan berkata, sepertinya si penyergap ingin kamu selamat. Dia tidak menanggapi. Dia telah melarikan diri kembali ke dewa setelah bertarung dengan Li Qiye. Sayangnya, dia langsung disergap oleh seorang misterius. Hal ini benar-benar mengejutkannya karena dewa adalah wilayah kekuasaannya. Meski begitu, dengan kesadarannya yang luar biasa, ia berhasil melarikan diri dengan teknik gerakan terbaiknya, tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan sekte-sekte itu. Setelah itu, dia bersembunyi di dimensi khusus ini tetapi Li Qiye masih berhasil menemukannya. Awalnya dia berpikir bahwa dia hanya perlu bertahan hidup. Suatu hari, dia akan menjadi cukup kuat untuk menghadapi musuh manapun. Sayangnya, dia telah meremehkan kemampuan Li Qiye. Mengapa aku dibiarkan hidup? Dia menyadari bahwa Li Qiye sedang mengutarakan pendapat yang bagus. Dia tidak sempat memikirkan keadaan karena luka-lukanya, agar aku bisa menyalakan suar. Sebagai pemimpin dewa, dia bertanggung jawab untuk memberi tahu benua-benua atas bila perlu. Misalnya, ketika seorang master membalas dendam terhadap dewa. Ini adalah protokol setelah Luminous Conqueror. Aliansi kedua tidak ingin membangun kembali dewa untuk kedua kalinya karena besarnya sumber daya dan upaya yang diperlukan. Selain itu, para master tingkat atas selalu peduli dengan reputasi mereka dan akan menantang dewa secara langsung. Jika itu adalah masalah balas dendam, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk memberi tahu dunia tentang alasan mereka bertengkar. Dalam kasus ini, si pembunuh tidak ingin diketahui dan tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi. Itu tergantung pada ambisi pelakunya. Li Qiye tersenyum, apakah permusuhan akan menjatuhkan seseorang? Pertama, turun ke bawah cukup menantang. Para khawatir biasa tidak memimpikannya karena tidak ada sekte yang mau membayar harganya. Biasanya, hanya penakluk dan penguasa Dao yang dapat melakukan perjalanan, dan inilah masalahnya. Pertama, biaya penggunaan bahan-bahan berharga untuk membiayai perjalanan. Kedua, para pengunjung tidak ingin berlama-lama. Kekuatan Dao dan energi sejati kekacauan di benua bawah jauh dari murni. Hal ini berdampak buruk pada pengunjung Grand Dao. Setelah kembali ke benua atas, mereka harus menghabiskan waktu untuk kualitas dan pembuangan kotoran. Ini bukanlah proses yang cepat sehingga tidak sepadan bagi mereka. Hanya sedikit dari mereka yang pernah melakukan perjalanan kembali. Dao Lord berkaki 8 adalah salah satu contohnya, tetapi ini karena rencana. Ya, ucapannya dengan yakin karena dia tahu tentang pengadilan surgawi, mereka tahu kamu memiliki benda itu sehingga bahkan benua abadi akan mengirim orang ke sana. Mereka tidak perlu melakukannya karena saya akan segera mengunjungi mereka. Li Qiye tersenyum. Lakukan sesukamu, katanya, sadar bahwa dirinya hanyalah ikan di talenan. Dia tidak punya kartu untuk bernegosiasi melawan Li Qiye. Menurutmu apa yang akan terjadi seandainya kau jatuh ke tangan penyergap itu? Li Qiye tampak geli. Itu bukan urusanku, ujarnya tanpa rasa takut. Tentu saja, dia lebih suka ditangkap oleh Li Qiye. Intuisinya mengatakan bahwa setidaknya dia akan memberikan kematian yang cepat. Benar, Li Qiye mengangguk, kau pasti sudah kehabisan tenaga, tapi sepertinya berencana lebih ambisius. Seorang penakluk, dia memutuskan untuk menikah, seorang yang relatif baru juga namun lebih kuat dariku di masa keemasanku. Siapapun pasti akan terkejut mendengarnya.
Dia adalah puncakluk terkuat saat ini dengan 7 buah. Namun, penakluk misterius ini bahkan lebih kuat. Orang itu seharusnya memiliki setidaknya 8 buah. Aku tahu, dan itulah mengapa ini menarik. Seorang penakluk, bukan penguasa Dao. Kata Li Qiye. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena sesungguhnya, dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Apakah perjanjian aku harus membunuhmu? Tanyanya. Lakukan tindakanmu, hasilnya sudah ditentukan. Dia memejamkan mata. Kematian yang cepat adalah pilihan terbaiknya saat ini. Dia tidak takut mati karena pengalaman sebelumnya. Dia telah membunuh banyak pihak dan sekarang, waktunya telah tiba. Namun, Li Qiye hanya berdiri di sana dan menatapnya. Dia membuka matanya dan berkata, apa yang kamu tunggu? Atau kau ingin aku mengakhirinya sendiri? Hidupmu tidak berarti apa-apa di perairan. Hidup atau mati tidak ada pengaruhnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kau tidak ingin membalas dendam terhadap Dewa Dao 8 kuda atau menyingkirkan musuh. Dia terkejut. Kalau begitu, kamu terlalu menganggap dirimu hebat. Pertama, kamu tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai musuh. Sedangkan untuk kuda ke-8, itu urusannya sendiri dan dia tidak membutuhkan aku untuk membalas dendamnya. Li Qiye tersenyum. Dia duduk dengan sabit sambil bersandar. Yang lain mengira bahwa mereka adalah musuh yang mirip dengannya dan penguasa Dao 8 kuda saat itu. Musuh tentu saja ingin menyingkirkannya, mengingat bakat dan potensinya. Sayangnya, ini tidak cukup untuk menjadi perhatian Li Qiye. Aku sudah melebih-lebihkan diriku sendiri. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan bunuh diri. Terlalu mudah bagi Li Qiye untuk membunuh, jadi melakukannya sendiri lebih aman. Aku tidak ingin membunuhmu. Tidak ada manfaatnya di sekitarmu. Li Qiye mengangkat bahu. Mendengar ini, dia tiba-tiba merasa aneh. Di mata Li Qiye, dia tidak ada bedanya dengan setitik debu. Keberadaannya tidak berpengaruh pada dirinya sendiri, tidak masalah jika dia tetap hidup dan membalas dendam suatu hari nanti. Dia tidak punya kesempatan untuk membunuh dengan cara apapun, perbedaannya tidak dapat diatasi. Bahkan jika dia bisa menempuh jalan untuk mencapai kebenaran, dia tetaplah seekor semut. Sekarang aku mengerti. Dia mengangguk setelah menyadari hal ini. Lalu kenapa kau di sini? Apa yang kamu inginkan? Dia tidak bodoh dan tahu ada hal lain yang terjadi. Tentu saja, dia siap menghadapinya karena dia tidak punya pilihan lain. Jika itu orang lain, dia setidaknya bisa berjuang sedikit dan mungkin kekurangan keadaan. Ini tidak terjadi pada Li Qiye. Saya hanya ingin bertanya tentang kekayaan yang Anda peroleh dari Mist di 10 gunung. Li Qiye tersenyum dan berkata, kau tahu tentang itu. Awalnya dia terkejut, tetapi Nightwalker sudah menyebutkan kesepakatan mereka saat kunjungan terakhirnya. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, aku memperoleh pedang di sana. Pedang itu memang ada hubungannya dengan Mist, karena itu aku setuju dengan Nightwalker. Saat berusia 16 tahun, dia telah melawan banyak iblis untuk menghancurkan sarang naga. Dia menang setelah membunuh 6 Raja Naga. Sayangnya, dia hampir mati setelah kesulitan berhasil melarikan diri. Dia kemudian menemukan pedang suci yang nantinya akan menjadi dasar bagi Dao dan kesuksesannya. Aku ingin melihatnya. Li Qiye mengulurkan tangannya dengan nada santai. Meskipun demikian, ini bukanlah sebuah permintaan. Dia harus menyerahkannya kepadanya. Dia menghela napas dan tersedak. Saat benda itu menyentuh tangan Li Qiye, sinar terang melesat kemana-mana dengan cara yang dahsyat. Dia mendengar teriakan naga, manifestasi dari niat membunuh. Semua orang akan merasakan kematian yang semakin dekat. Sayang, melarikan diri dan melawan adalah sia-sia. Begitu pembangkangan yang ditunjukkan, itu akan menusuk tenggorokan bahkan para dewa dan kaisar. Jadi, dia memukul pelan pedang-pedang itu dan pedang-pedang itu pun berdengung gembira sebagai tanggapan. Dia terkejut melihat ini karena ini adalah reaksinya setelah membunuh lawan yang kuat. Misalnya, penakluk puncak surga. Ia menikmati rangsang darah musuh yang sepadan, namun tampaknya ia juga menyukai sentuhan. Li Qiye, kau pernah menggunakannya sebelumnya, katanya. Ini mirip dengan anjing agresif yang berbahaya terhadap putaran. Lebih dari itu, Li Qiye tersenyum dan sedikit menjadi emosional. Hal ini memperjelasnya bahwa dia mengejarnya hanya karena pedang. Setelah beberapa saat, dia mengejutkannya dengan mengembalikannya. Selain itu, esensi Dao muncul di tangan bersama dengan energi kekacauan yang sebenarnya.
Ia menyalurkannya ke dalam tubuhnya dan ia dapat merasakan luka-lukanya menutup. Dalam waktu singkat, luka-luka luarnya pulih sepenuhnya, membuatnya takjub. Seni penyembuhan ini berada di luar imajinasinya karena ia tahu seberapa serius luka-lukanya. Cedera Dao akan membutuhkan lebih banyak istirahat, katanya sambil tersenyum. Kenapa? Tanyanya pada akhirnya. Kenapa apanya? Mengapa menyelamatkanku? Sebenarnya, tidak membunuh adalah tindakan yang baik. Mengesampingkan perseteruan, sebagian besar orang ingin mengambil kepalanya sehingga mereka dapat menambahkan catatan lain dalam catatan pertempuran mereka. Karena aku menyukainya, katanya sambil berbalik dan hendak pergi. Dia butuh waktu sejenak untuk menenangkan diri sebelum menyusulnya, jadi, apakah kita ada hubungan? Tidak juga, Li Qiye berkata, kamu hanya punya kualitas khusus, itu saja, kualitas yang cukup langka. Kemampuan membunuhku, tanyanya, lebih spesifiknya, Dao Hard Kill, katanya santai. Kau bersedia mengajariku? Tanyanya lagi, aku sudah mengajarimu. Dia pun menjawab, dia ragu sejenak sebelum menjawab, saya belum mempelajarinya. Selama kamu masih hidup, kamu akan dapat menikmatinya karena kamu memiliki kualitas yang tepat. Katanya, dia berpikir dan berpikir bahwa dia pasti benar. Dia pasti melihat sesuatu dalam dirinya dan mengerti bahwa dia akan mampu mengembangkan AO pembunuhannya ke tingkat yang diinginkan, menyerang dengan hati Dao. Meskipun dia bukan seorang pembunuh, dia tidak dapat menahan godaan jalan ini, terutama puncaknya. Jadi itu sebabnya kau mengampuni aku. Dia mengerti mengapa dia bertarung seperti itu juga, menggunakan Dao Hard Kill 3 kali melawannya. Sayangnya, dia sama sekali tidak memahaminya, apalagi mencoba menggunakannya. Meskipun demikian, dia sekarang adalah pewaris Dao ini. Jalan pembunuhan dan pembunuhan berencana, tidak perlu khawatir untuk mewariskannya. Dia melirik ke langit terlebih dahulu sebelum berkata kepadanya, ini adalah jalan yang diperlukan di masa lalu. Sekarang, jalan itu tidak perlu ada lagi. Tetapi Anda tetap memilih untuk mewariskannya, katanya. Sekarang pilihanmu ada di tanganmu. Kamu bukan pembunuh bayaran dan aku tidak menanggung bayaran pembunuh, kata Li Qiye. Aku memang bukan pembunuh. Dia setuju. Dia berbeda dari Shadow Rider dalam hal ini. Shadow Rider juga mengikuti jalan yang sama tetapi dia berlatih demi menjadi raja pembunuh. Sedangkan dirinya, dia melakukannya demi Tao itu sendiri, bukan demi membunuh atau uang. Ini adalah tujuan. Awalnya biasanya menentukan segalanya. Li Qiye menghela nafas dan berkata, dia tidak begitu mengerti maksudnya tetapi tahu bahwa dia adalah pria dengan sejarah yang panjang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanyanya, itu pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri, kamu ingin menjadi penaluk seperti apa? Dia menatapnya sebagai jawaban. Hal ini memerlukan perenungan dan refleksi batin. Ia tidak dapat langsung menjawab. Dia membawa kembali ke Eight Stallion. Penampilannya mengejutkan semua orang penting dan Azui. Saat ini, Li Qiye adalah eksistensi yang luar biasa. Kehadirannya saja sudah menimbulkan rasa takut dan gengsi. Itu mendongkrak reputasi sekte hingga 100 kali lipat. Kelompok itu tidak mengira Li Qiye akan kembali secepat ini. Tentu saja, mereka sangat menyambut baik hal ini. Namun, mereka tidak menyangka akan bertemu dengan Conceal Conqueror. Dewa Naga Mulia dan Raja Utara tidak ingin membalas dendam. Keduanya adalah rival dan ini adalah masalah pribadi. Lagi pula, jika dia kalah, dia juga akan terbunuh. Ini hampir terjadi beberapa kali ketika Dewa Dao 8 Kuda masih memiliki perisai abadi. Hal yang sama tidak berlaku untuk Azui. Gadis kecil itu membenci Conceal karena telah membunuh ayahnya. Dia meringkuk dan memelotot ke arah Conceal. Meskipun demikian, dia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat untuk mengambil tindakan. Dia bukan tandingan Conceal saat ini, bahkan dengan bantuan rakyatnya. Ingin membalaskan dendam ayahmu? Tanya menyembunyikan dingin. Suasana menjadi tegang karena perbedaan kekuatan. Sang penakluk dapat dengan mudah menghancurkan dinasti mereka. Ya, Azui menjawab tanpa ragu. Jangan biarkan kebencian membutakanmu sekarang. Berlatihlah dengan keras dan begitu kamu cukup kuat, datanglah dan temui aku. Ucapan Conceal dengan dingin. Para senior mengerti bahwa ini adalah usaha yang sia-sia. Conceal sangat berbakat, bahkan lebih berbakat dari ayah Azui. Ada kemungkinan dia bisa menjadi penakluk 12 buah dan mencari kebenaran. Azui, terlepas dari usahanya, tidak akan mampu mencapai level ini.
Jadi, hidup demi balas dendam berarti menjalani kehidupan yang ditelan dan tidak berarti. Ayahmu tidak ingin kau membalas dendamnya, kata Li Qiye. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Azui tidak setuju dan membuat para senior takut. Mereka tidak ingin dia menyinggung makhluk mengerikan itu. Apakah kamu pernah membunuh sebelumnya? Tanya Li Qiye. Gadis itu tidak menjawab, sebaliknya melirik ke arah Raja Utara dan Yang Mulia Dewa Naga. Penguasa sejati membalas dendam, untuk hidup dan membunuh musuh suatu hari nanti. Mereka tidak takut kalah dan mati. Li Qiye berkata, hanya yang lemah yang akan mengandalkan keturunan mereka untuk membalas dendam di masa depan, menginginkan anak-anak mereka melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Dengan itu, dia menatap Azui dan bertanya, siapa ayahmu? Dia menjadi emosional dan tahu jawabannya. Dao Lord berkaki 8 tidak pernah berbicara kepadanya tentang hal ini dan bahkan melarang pengikutnya untuk berpartisipasi. Itu adalah duel yang adil, adu kekuatan. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena lebih lemah dari Conceal Conqueror. Kami sangat menghargai bimbinganmu, bangsawan muda. Yang Mulia Dewa Naga menamparkan bahu Azui dengan lembut dan membungkuk. Para senior mengerti bahwa Li Qiye telah melakukan kebaikan besar kepada mereka. Kepulangannya juga cukup berarti. Pada titik ini, ia akan menerima perlakuan tertinggi di sekte manapun. Kau akan mengerti ayahmu saat kau sudah lebih tua dan lebih kuat. Li Qiye berkata, dinastimu memiliki anggota yang terpuji, teruslah maju. Setelah itu, dia mencium tubuhnya dan berkata, saya lelah, saatnya istirahat. Aku akan menyiapkan tempat untukmu, bangsawan muda. Fireblade memimpin jalan bagi Li Qiye. Sambil mengikuti mereka berdua, Conceal berbalik dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam, temukan aku di 2 benua atas di masa depan. Azui tidak menjawab karena masa depan ini masih sangat jauh. Setelah ketiganya pergi, Yang Mulia Dewa Naga berkata kepadanya, Yang Mulia berharap melihatmu selalu tersenyum. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi dia tidak melakukannya, dan memilih untuk bertarung dengan gagah berani. Dia berkata kepadaku bahwa itu adalah pertempuran takdir dan kehormatan. Aku tahu, dia mengangguk. Raja Utara mendesah saat mendengarkan. Bahkan jika Azui ingin membalas dendam, dia akan menghadapi jalan yang sulit karena Conceal sangat berbakat. Terlebih lagi, dia tidak akan sendirian dan mungkin akan bertindak sebagai perwakilan pengadilan surgawi. Ini adalah alasan lain mengapa kuda ke-8 tidak ingin siapapun membalas dendamnya. Jika dia orang yang lemah pikirannya, dia pasti sudah melarikan diri ke kota abadi dan baik-baik saja. Dinasti 8 kuda membutuhkanmu, kata Raja Utara lembut. Aku tahu, aku tidak akan membiarkan jatuh. Azui bukan orang bodoh. Daripada membalas dendam ayahnya, lebih baik mempertahankan warisannya. Bagaimanapun, dia masih memikirkannya sebelum hari-hari terakhirnya. Berita mengenai tinggalnya Li Qiye di Eight Stallion mendorong kunjungan dari wajah yang dikenalnya, Jian Yunyun. Sepertinya ada sesuatu yang ingin kau ceritakan padaku. Li Qiye tersenyum setelah melihatnya. Dia membungkuk dan berkata, ya, bangsawan muda. Saya telah mengambil harta primal. Kembali ke Demon, dia tidak mengikuti grup itu ke sarang dewa dan kembali ke primal. Permaisuri dewa telah meninggalkan jejaknya. Setelah menguraikan rune, dia memahami sesuatu dan menggunakan kunci untuk mengambil benda itu. Apa keseluruhannya denganku? Tanyanya. Aku tidak yakin, intuisiku mengatakan bahwa ini ada di bawahmu, bangsawan muda. Ucapkannya dengan nada serius. Terlebih lagi, intuisinya selalu benar sejak pertama kali bertemu Li Qiye. Dia yakin bahwa Li Qiye entah bagaimana memiliki hubungan dengan garis keturunannya. Hal pertama yang ada di pikiran saya setelah mendapatkan barang itu adalah membawanya ke Li Qiye. Mengingat statusnya, dia seharusnya menggunakannya untuk menstabilkan posisi di primal atau bahkan menggunakannya untuk menghidupkan kembali garis keturunan. Jadi, tindakannya agak dipertanyakan. Beberapa orang mungkin menganggap hal ini dikhianati. Bagaimana mungkin dia bisa mewariskan warisan sekte mereka kepada orang luar? Ini keterlaluan dan harus dihukum berat. Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Li Qiye. Aku tahu, ini bisa dikatakan dikhianati. Dia mengangguk. Tapi disitulah kau berada. Li Qiye tersenyum. Saya percaya bahwa ini adalah cara yang tepat untuk memberi manfaat bagi primal, tidak melakukannya berarti persetujuan hingga kehancuran.
Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa yang kurang dalam kepolosanmu jika dibandingkan dengan Mingxi, digantikan oleh ketegasanmu? Kau akan menjadi pemimpin yang hebat. Li Qiye mengangguk setuju dan berkata, ini, Tuan Muda, silakan lihat. Inyun mengeluarkan sebuah kotak dan memberikannya kepada Li Qiye dengan kedua tangannya. Kotak ini terbuat dari material langka dan kuno yang dikenal sebagai batu azure dengan kekerasan yang legendaris. Jadi, siapapun yang berhasil mengukirnya menjadi bentuk ini adalah orang yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan adalah segel di atasnya. Segel itu tampak kuno, tetapi pada kenyataannya, segel itu telah menyatu dengan kotak itu. Ini di luar kemampuan penakluk manapun atau bahkan kaisar kuno. Hanya seseorang yang telah memulai menuju jalan kebenaran yang dapat membuat segel ini. Inilah alasan mengapa tidak ada penakluk dan penguasa naga dari primal yang mampu membukanya. Isinya tetap tidak diketahui oleh garis keturunan karena diwariskan sebagai harta warisan. Eternal Conqueror sendiri berusaha keras untuk membukanya. Sayangnya, ia gagal dan begitu pula para penerusnya di primal. Mereka hanya tahu bahwa isinya adalah sesuatu yang menakjubkan, tidak lebih. Lebih dari itu, kotak itu sendiri memperjelas bahwa leluhur mereka yang meninggalkannya jauh lebih kuat dari mereka semua. Li Qiye menatapnya dan langsung mengetahui apa isinya. Saat memegangnya, cahaya merah menyala di dahi. Cahaya ini bukan milik Li Qiye, melainkan setetes darah yang diberikan kepadanya oleh Dewa Dao 8 kuda sebelum meninggal. Dia menamparnya dan berkata, gadis kecil, kau melakukan hal yang benar. Harta ini bukan milik garis keturunanmu. Milik siapa ini? Tanyanya langsung. Aku, jawab Li Qiye. Jadi kau leluhur kami. Serunya tiba-tiba, tetapi kemudian berpikir bahwa ini mungkin tidak benar. Tidak, bangsawan muda, kau terhubung dengan primal. Dia pikir perkiraan terakhir lebih akurat. Aku tidak ada secara teknis dengan garis keturunanmu, tapi ya, aku terhubung dengan leluhurmu. Sekarang ikatannya semakin erat setelah keputusan untuk mengingatnya kembali. Li Qiye tersenyum. Yunyun menjadi emosional meskipun sudah siap secara mental, tidak diragukan lagi sekarang bahwa Li Qiye adalah eksistensi kuno dari era yang sama dengan leluhur mereka. Dia bahkan bisa menjadi kaisar dari masa lalu. Dia tidak percaya bahwa saat ini dia sedang berdiri di hadapan makhluk mistis. Konfirmasi identitas Li Qiye menyebabkan dia melakukan penghormatan lagi, yang dimaksudkan untuk keturunan yang menghormati leluhur. Tidak perlu begitu, aku bukan leluhurmu, kata Li Qiye. Bangsawan muda, bisakah kau memberitahuku siapa leluhur kita? Dia menatap dengan penuh harap dan rasa ingin tahu di matanya. Semua orang di primal ingin mengetahui penjelasannya, tetapi tidak ada satupun petunjuk. Bahkan para peneliti dan perdebatan terhebat di antara mereka pun gagal. Saya tidak berkewajiban untuk memberitahu Anda, tetapi karena Anda telah membawa benda ini ke sini, saya akan memberitahu Anda. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi, katanya. Tolong beri aku pencerahan, bangsawan muda. Dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan hikmat. Dia merasa agak tegang karena dia akan mendengar jawaban yang sudah lama ditunggu. Kaisar Ilahi Kayu Murni, Li Qiye berkata perlahan. Kaisar Suci Kayu Murni, gumamnya sambil menjadi emosional, kaisar yang menyatakan keadaan selama pertempuran Sky Splitter. Hanya ada satu kaisar Ilahi Kayu Murni. Li Qiye mengangguk. Ini bukan salah satu dugaan mereka tentang leluhur mereka. Kaisar Suci Kayu Murni tidak memiliki hubungan dengan primal dan tidak ada lagi setelah memasuki kota Dao Abadi. Pengetahuannya tentang kaisar ini mencakup pertempuran yang dikenal sebagai Sky Splitter. Kaisar berhasil meredakan badai yang meningkat dan membangun tempat bagi rakyat di benua yang lebih rendah. Kota Dao Abadi menjadi keturunan tertinggi bagi rakyat, mirip dengan pengadilan surgawi bagi ras. Pertempuran ini juga memulai klasifikasi 6 benua berdasarkan berbagai legenda. Sky Splitter, gumam Yunyun dan memikirkan pertempuran kuno ini. Menurut legenda, semuanya menjadi kacau setelah Perang Zaman. Termasuk kemunculan pohon purba yang tiba-tiba, melepaskan embun dan buah daunnya. Semua orang bersaing untuk mendapatkannya, yang mengakibatkan kematian lainnya. Saat itulah kota Dao Abadi terwujud menjadi kenyataan dan menarik perhatian semua orang. Para peserta yang cakap dari seluruh dunia ingin masuk. Daftar ini termasuk Immortal Monarch Yi, Inconcealable Ancient God, Mortal Reversion Ancient God, Immortal Emperor Fei Yang,
Immortal Emperor Buzan, dan masih banyak lagi. Pihak lainnya terdiri dari pengadilan surgawi dan pasukan tempur utamanya yang dipimpin oleh Kaisar Abadi Aohai dan Dewa Perang Kuno. Yang terakhir terlambat satu langkah karena Raja Abadi Yiye dan Dewa Kuno yang tak tersembunyi berhasil memasuki kota terlebih dahulu. Sekutu mereka kemudian memberi waktu mereka dengan menjaga gerbang. Kedua pihak bertarung dengan sengit. Pengadilan surgawi terpaksa meminta bantuan tamunya, Jiao Heng, yang berhasil melukai Mortal Reversion dan memaksa Fei Yang mundur. Hal ini mengubah arah pertempuran. Pada saat yang sama, sang penakluk pemakaman surga yang cemerlang ikut serta dalam pertempuran dan menindas para petarung yang lebih lemah. Kekalahan rakyat tampaknya tak terelakkan hingga munculnya Kaisar Suci Kayu Murni. Kayu Murni berhasil membujuk Jiao Heng untuk berhenti dan memaksa sang penakluk pemakaman surga kembali. Hal ini bantuan menjadi jalan buntu untuk waktu sementara hingga lebih banyak datang untuk rakyat, pembeli telur bebek, Kaisar Abadi Zan, dan banyak lagi penguasa Dao dan Kaisar. Celestial Court kalah dalam banyak pertempuran berturut-turut hingga korbannya terlalu banyak untuk ditanggung. Pasukan utama mereka mundur kembali ke istana dan musuh-musuh mereka berbaris menuju gerbang mereka. Ini adalah periode ketika moral rakyat berada pada titik tertingginya, memendam ambisi menghancurkan pengadilan surgawi. Para penguasa terbaik Celestial Court tidak dapat menembus blokade tersebut meskipun telah berulang kali melakukan upaya berdarah. Celestial Court berada di ambang kehancuran meskipun memiliki banyak penguasa. Beberapa waktu kemudian, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Alasannya masih belum diketahui, tetapi wilayah-wilayahnya terbagi. Sejak saat itu, rakyat dianggap setara dengan ras. Hal ini mengubah lanskap dunia dan setelahnya, garis keturunan kolosal dengan karakter aliansi dalam judulnya pun tercipta. Skysplitter adalah awal dari semua ini, yang memungkinkan rakyat berdiri dengan bangga. Ingat, mereka dianggap rendahan dan berdosa sebelum ini. Hal yang paling menarik tentang ini adalah bahwa Kaisar Suci Kayu Murni yang mengubah hasil secara drastis adalah anggota ras. Meskipun demikian, Kaisar berpihak pada rakyat seperti halnya klan Raja Perang di Perang Abadi. Tidak buruk, kan? Cukup untuk menekan para kaisar dan dewa. Li Qiye tersenyum. Dia mengangguk dan merasa bangga. Sekarang, Primal akhirnya mengenal leluhur mereka, Kaisar Suci Kayu Murni yang agung. Keturunan Luminous Conqueror dan Heaven Burial Conqueror selalu mengecewakan latar belakang mereka yang mengesankan. Hal ini memberi mereka kepercayaan diri yang besar dan membantu keberhasilan mereka. Primal tidak memiliki sejarah ini sampai munculnya penakluk abadi. Sekarang, mereka memiliki hal lain yang bisa dibanggakan, Purewood Divine Emperor bisa dibilang lebih hebat dari para leluhur lainnya. Li Qiye menghela nafas sambil kembali memusatkan perhatiannya pada kotak itu. Ia merentangkan jari-jarinya dan menciptakan hukum Dao tertinggi. Ia tampak istimewa saat menggeliat seolah-olah ia hidup. Jika orang-orang ada di sini untuk melihatnya, setiap orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Li Qiye adalah satu-satunya yang dapat melihat bentuk aslinya. Yang Nobel, mengapa kamu memiliki lencana otoritas kami? Kapan kamu sampai? Dia menjadi terkejut karena lencana itu seharusnya ada di Primal. Lihat lagi. Dia tersenyum dan menyentuh dahinya. Cahaya itu menyala dan matanya menjadi sebening mungkin. Hal-hal yang biasanya tidak dapat ia lihat menjadi jelas, ia juga dapat melihat perubahan-perubahan kecil di dunia. Sekarang, yang jelas dia memegang hukum Dao, bukan lencana. Berdengung, dia menarik dirinya dan matanya kembali normal, tidak lagi memiliki cakrawala yang agung. Hukum kembali menjadi lencana di matanya. Mengapa ini terjadi? Tanyanya. Apa yang kamu lihat adalah keinginanmu, itulah alasan kamu tidak dapat melihat wujud aslinya kecuali pikiranmu jernih dan tanpa keinginan apapun. Kata Li Qiye, dia bertanya-tanya siapakah yang sebenarnya bisa melakukan hal ini. Bahkan para penakluk pun tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Li Qiye tersenyum dan melepaskan hukum Dao. Hukum itu berenang maju seperti ular roh dan melingkari kotak itu. Berdengung, segel kuno muncul di kotak itu. Hanya beberapa orang terpilih yang telah terpapar pada kitab suci surgawi yang dapat mengenali segelnya. Itu memang berasal dari kitab suci surgawi. Hukum Tao Li Qiye sangat cocok dan masuk ke dalam segel seperti kunci yang dimasukkan ke dalam lubang atau ular yang memasuki guanya. Fenomena yang sangat indah terjadi.
Yunyun melihat sebuah negeri yang megah, rumahnya yang dikenal sebagai primal. Ketanyaannya, ini sama seperti sebelumnya, setiap orang melihat sesuatu yang berbeda. Klik, segel itu terbuka dan dia pun tercengang. Garis keturunannya telah mencoba selama berabad-abad namun tidak berhasil. Termasuk sang penakluk abadi yang menggunakan banyak hukum dan dao. Sayangnya, Li Qiye berhasil melakukannya hanya dalam beberapa detik. Apa ini? Dia mendekat, ingin melihat isinya. Lagi pula, kotak itu sudah diwariskan selama ini, tetapi tidak ada yang tahu. Dia adalah anggota pertama yang cukup beruntung berada di sini saat ini dan menjadi agak gugup. Li Qiye membuka kotak itu dan memancarkan cahaya gelap. Yunyun akhirnya melihatnya dan sama sekali tidak menyangka akan seperti ini. Sebelumnya, dia membayangkan kemungkinan penjelasan, harta karun tertinggi. Sesuatu yang setingkat abadi. Kitab suci surgawi. Tengkorak. Ini pusaka kita. Dia berdiri di sana dengan kecepatan tinggi. Tampaknya terinfeksi oleh sesuatu dan hitam bagaikan tinta dari atas ke bawah, hampir menyatu dengan kegelapan yang tak berujung. Orang bahkan tidak akan menyadari tengkorak itu di tengah kegelapan. Pertanyaannya adalah, apakah kegelapan membuat tengkorak itu atau tengkorak itu adalah sesuatu yang memanaskan semua cahaya? Setidaknya, dia bisa tahu bahwa itu bukanlah tengkorak manusia. Bentuknya agak aneh dan menimbulkan perasaan menyeramkan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang dalam hatinya menyentuh. Tidak ada leluhur dan pengikut yang akan mempercayainya tentang masalah ini, pusaka mereka adalah tengkorak yang menyeramkan. Berdengung, sinar berdarah muncul dari dahi Li Qiye. Sesuatu tampak ingin keluar. Tak lain adalah setetes darah yang diberikan kepadanya oleh Dewa Dao Kuda 8. Tengkorak itu mengeluarkan sinar gelap setelah melihatnya, terutama dari rongga mata. Sinar itu mampu menyampaikan afinitas apapun. Apa-apaan ini? Dia menjadi terkejut. Segel, Li Qiye berteriak dan menekan tengkorak itu dengan satu jari. Tetesan darah dan tengkorak itu langsung berhenti, jangan berani mencoba lagi. Yunyun menghela nafas lega karena letusan tiba-tiba itu membuatnya sangat takut. Yunyun masih bingung kenapa leluhur mereka terus mewariskan tengkorak ini. Seharusnya itu adalah sesuatu seperti benda abadi. Kembali aku lagi, Li Qiye menghela nafas. Sebelumnya, dia telah tiba di 9 dunia tetapi kehilangannya setelah menyebabkan malapetaka. Kaisar ilahi kayu murni memapar dan menyegelnya. Apa itu? Tanyanya. Tengkorak yang bukan milik ras manapun saat ini. Kata Li Qiye. Jadi ya, gumamnya, kenapa nenek moyang kita meninggalkannya? Itu pertanyaan yang bagus. Jawab ini dulu, mengapa nenek moyangmu menciptakan primal? Li Qiye tersenyum. Sebagai warisan dan pusaka, tanyanya. Pertanyaan ini dapat diterima karena lebih sering daripada tidak, inilah alasan mengapa para guru besar menciptakan garis keturunan. Ini berlaku untuk Heaven Burial Conqueror dan Luminous Conqueror. Apakah ada jejak Kaisar Ilahi Kayu Murni di garis keturunanmu? Tanya Li Qiye. Pertanyaannya tentu saja tidak, karena mereka sebelumnya tidak mengetahui apapun tentang nenek moyang mereka. Untuk mengingat seseorang, atau mungkin dua orang, kata Li Qiye. Kamu tahu siapa? Tanyanya. Dia menghela napas dan berkata, leluhur ilahi dan leluhur Tritunggal. Dia menggumamkan gelar-gelar itu dan tidak menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini, setidaknya tidak dalam catatan mereka. Siapa mereka? Tanyanya lembut. Leluhur Trinity, apakah itu? Pencipta Trinity Against the Heaven. Tanya Yunyun. Li Qiye tersenyum dan melirik ke arah tahta, begitu pula dia. Tidak, hanya namanya saja yang mirip, formasinya memang berhubungan dengan orang lain. Siapa dia? Tanyanya. Leluhur purba. Li Qiye jeda setelah jeda singkat. Apakah nenek moyang ini ada secara keseluruhan? Tanyanya. Mereka berasal dari zaman yang sama. Dia pun menjawab. Apakah ada hal lain selain kronologi? Tanyanya lebih lanjut, merasa bahwa leluhur-leluhur ini mungkin lebih saling terkait dari itu. Garis keturunan kuno mereka, kata Li Qiye. Tritunggal pembawa perdamaian. Dia teringat sesuatu yang pernah dia sampaikan pada Virerage sebelumnya. Kau akan tahu suatu hari nanti. Dia menghentikan pembicaraan di sini. Dia tidak bertanya lebih lanjut setelah melihat dia tidak ingin melanjutkan. Sementara itu, benua-benua yang lebih rendah masih dihadapkan pada dampak kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan besar. Semua orang mengira bahwa Li Qiye adalah pelakunya.
Bagaimanapun, dialah satu-satunya yang cukup kuat. Selain itu, mereka juga percaya bahwa dialah yang membunuh Conche el Conqueror. Sang penakluk tersembunyi yang cemerlang masih belum bisa lolos dari kematian. Beberapa orang mengira ini disesalkan karena dia tidak dapat memenuhi potensinya. Ras tersebut mengalami masa-masa sulit menerima hal ini karena mereka kehilangan guru-guru dan sekte-sekte terbaik mereka. Saat ini, mereka mengalami masa-masa sulit untuk berdiri dengan bangga di hadapan orang-orang dari The People. Selain itu, supremasi Li Qiye telah menjadi bulat, tidak ada garis keturunan Dao yang berani menantangnya sekarang. Hari ini, sinar ilahi turun ke reinkarnasi dan mengganggu percakapan mereka. Benua ketiga mulai berguncang hebat. Itu gunung leluhur mereka, kan? Tanya seseorang. Seorang penakluk sedang turun, kata seorang Raja Naga. Dari benua atas, orang-orang hebat bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Benar, suar Swordgrasp menyala, jadi kedua letaknya di atas sana pasti sudah menerima berita itu. Mereka mengirim seseorang ke bawah untuk mengintai. Kata penguasa naga, hal ini membuat semua orang menarik napas dalam-dalam. Aliansi surgawi dan ilahi adalah bagian dari pengadilan surgawi. Hal ini dapat meningkat ke titik yang berbahaya. Mereka yang berasal dari rakyat menjadi gelisah sementara musuh mereka berjanji. Yang terakhir merasa tertekan oleh Li Qiye tetapi sekarang, ada kesempatan untuk bangkit kembali. Balok tersebut juga dapat dilihat di Eight Stallion. Seorang penakluk dari benua atas. Kata menyembunyikan penakluk. Pertunjukan menyenangkan lainnya akan segera dimulai. Li Qiye tersenyum sebelum bertanya, apakah kamu ingin membantu mereka? Menurutmu apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Jangan lupa bahwa kau sudah mati, dibunuh olehku. Kata Li Qiye. Saya mengerti. Dia mengangguk. Bersambung.